bahasa kerana muda belum wayai. Belum siap. Ya, belum siap. Kok belum mangsa. Dia akan menjadi agak sedikit kurang waras atau bagaimana, atau yang disebut dengan bahasanya gila ilmu. Kan begitu. Kemarin saya nonton di wayang itu ada bahasa sastro jendro. Nah, ini kan wayang banyak nih, ada laku-laku, lakon ini ada keluar. Ini ilmu tingkat tertinggi yaitu sastro jendro Hayu Ningrat. Oh iya. Katanya orang-orang kebatinan itu ilmu tingkat tinggi. Di dalam pewayangan saya lihat ada ngupas sastro jendro. Jadi saya lihat ada sastro jendro. Tapi kan saya mau tanya lebih dalam kepada orang, karena orang nggak begitu mengatakan. Nah, sastro jendro itu apa? Seolah-olah menjadi bacaan atau apa ya? Kayak semacam ada sisi-sisi apa namanya ya, kebatinan lah gitu. Iya. Kira-kira dalam Kiseno, pandangan Kiseno, saya baru dengar katanya Kiseno ini bisa ngedalam. Oh ya enggak. Apa nggak tahu dalam kerusuhan dalam apa ini kan? Ya enggak lah. Yang namanya dalam kan harus bisa medar ilmu pedalangan itu sendiri. Ya hanya sekedar tahu ya sedikit. Gitu. Coba saya pengen tahu diterjemahkan sastro jendro Hayu Ningrat itu apa? Sastro Jendra Hayu Ningrat. Ya. Sastro Jendra Hayu Ningrat itu kan, waduh, memang bahasa yang agak tinggi ya. Tinggi nih maksudnya. Ya. Sastro Jendra Hayu Ningrat kan itu ajaran suci dari Tuhan yang merupakan rahasia dari agama. Itu sastro jendra yang dapat menyelamatkan umat di dunia dan alam semesta. Nah, hal itu juga bisa diambil dari kisah pewayangan. Itu sastro jendra Hayu Ningrat. Nah, dari kata-kata sastro jendra Hayu Ningrat kan ada apa tuh, bait-bait yang mempunyai arti-arti tersendiri itu. Sastra itu maksudnya. Sastra kan artinya tulis, tulisan lah. Bisa merupakan ilmu. Nah, karena mungkin dibukukan, ilmu tulisan dibukukan akhirnya menjadi buku, itu juga bisa disebut kitab. Karena gitu. Nah, jendra itu berarti artinya memiliki raja atau identik dengan Tuhan. Kalau raja kan penguasa, penguasa mungkin di kerajaan, ya lingkungan negara penguasa. Ini pembesar lah ya, jenderal ya. Nah, kalau Tuhan kan ya yang menguasai semuanya, jagat raya dan alam semesta. Hayu Ningrat berarti keselamatan umat di dunia dan alam semesta. Ya, saya ini kayak kisah para nabi, kayak peti Pandora gitu. Jadi isinya itu kan semuanya sampai hari ini. Bahasa peti Pandora itu yang diturunkan dari langit sampai saat ini mesti dicari di mana, di Israel apa di mana gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi kitab yang mengupas segala-galanya lah ya. Iya. Tapi ini di dalam pewayangan apa ya, digambarkan lah seperti apa gitu.
Oke, terus Nah, sastra Jenderal Hayuningrat itu kan identik dengan budaya Jawa. Dan kisah wayang itu tadi yang antaranya itu Begawan Wisrawa dan Dewi Sukesi. Dewi Sukesi. Nah, Dewi Sukesi. Tapi kalau dulu kemarin Pertapa Sukesi ya. nah, gitu. Dulu Jayabaya ya Sukesi ya. Pertapa ini Dewi ya. Dewi Sukesi. Dalam tradisi Jawa kuno, sastra Jenderal Hayuningrat itu dikenal dalam teks yang namanya Uttara Kanda. Iya, Itu dalam bahasa Jawa kuno. Uttara Kanda namanya. Kan kalau saya pernah dengar ada Uttara Sejo, Uttara Kanda, Uttara Yono. Ini dinamakan Uttara Kanda. Nah, lalu Uttara Kanda itu digubah pada akhir 10 Masehi. Digubah, diangkat kembali ya. Diangkat kembali 10 Masehi. Iya, iya. Nah, yang isinya itu tentang keinginan Sumadi untuk mengawinkan putrinya yang berbentuk praseksi. Nah, karena perempuan raseksi lah ya, Pak. Raseksi. Iya. Iya. Laki-laki ya raseksan. Yang berbentuk praseksi. Nah, bernama Kaikasi dengan Wisrawa. Nah, dengan harapan mereka supaya memperoleh keturunan. Berarti ini tadi dijodohi. Nah, Ya, untuk obat keturunan ya. Supaya mempunyai keturunan. Yang mempunyai Vairasravana, ya. seorang dewa cemerlang. Oh, berarti kedua sejoli ini memang sengaja dijodohkan agar keturunan seperti dewa Vairasravana. Nah, seperti itu. Seperti itu. Ini masih panjang kalau sastra Jenderal Hayuningrat itu memang ya saya sendiri hanya pemahaman ya kelas seperti saya begitu, Mas Wisnu. Iya, iya. Dan makna sastra Jenderal Hayuningrat itu ya juga ada beberapa bagian itu makna-makna itu sendiri. Apa aja itu di sana? Ya ada yang namanya ngelmu wadining bumi kang sinengker yang jagat pratingkah. Salah satunya itu. Iya. Yang artinya itu ilmu rahasia dunia atau alam semesta yang dirahasiakan atau berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Iya, iya. Salah satunya, dan ada lagi pangruwating barang sakalir, itu juga dari bagian dari itu. Pangruwatin barang sakalir ya. Yang artinya dapat membebaskan dan menyelamatkan segala sesuatu. Oh, komplit ya. Iya. Ada rahasia dan ada yang menyelamatkan. Nah, itu seperti itu. Ada yang namanya kabruh tan wonten malih, itu bahasa itu. Kabruh tan wonten malih, yang artinya tiada ilmu pengetahuan lain lagi yang dapat dicapai oleh manusia. Kabruh tan wonten malih. Kayak orang nemani. Nah, iya. Ada lagi yang namanya pungkas-pungkasaning kabruh. Jadi kan punya pungkas kan apa ya? Terakhir mungkin ya. Puncak lah ya. Ya puncak. Pungkas-pungkasaning kabruh. Yang artinya ujung dari segala pengetahuan atau setinggi-tingginya ilmu yang dapat dicapai manusia atau seorang sufi. Oh, berarti ada masuk sufi itu juga Masuk ya? di sini. Jadi ada kaitannya ke dalam bidang agama ya. Ya, apa yang saya sampaikan tadi, makna-makna itu yang ada di sastra Jenderal Hayuningrat. Nah, ada yang namanya sastra di
Sastradi itu kan sastra, artinya sastra adiluhung atau ilmu yang luhur. Itu sastradi. Berarti ilmu bisa dianggap menjadi itu tadi ya, sebagai kalau kemarin kata Kiseno dan Mbak Dipa barusan laku tapa. Nah, itu. Sehingga menjalani laku tapa mendapatkan apa namanya? Sasmita. Sasmita. Dan menjadi diri dia itu kembali suci, kayak orang menjalankan, mohon maaf, kayak Kanjeng Sunan Kalijogo menyucikan diri dia dengan laku tapa, tapi di dalam masuk bahasa Sastro Jendro itu tadi dapat ketemu, Iya. menjadikan setinggi-tingginya ilmu, kan begitu kan, dan menjadi kesufi. Dan itu bisa menjadi tabir untuk membantu. Iya. Jadi segala hal yang gaib itu tidak ada yang dirahasiakan. Bagi orang yang tertentu mencapai makom, titik makomnya tersendiri. Contoh kayak zaman dulu kan orang kayak almarhum Syekh Siti Jenar, almarhum Sunan Kalijogo, almarhum Sunan Gunung Jati, udah sampai sana. Padahal itu manusia biasa yang bukan, artinya kayak zaman Nabi udah memang orang terpilih. Tapi itu kan belajar bahasa kita, kalau bahasa saya mendawami. Tapi kalau bahasa ya sini mungkin apa ya, belajar ya, atau nimba ya, sinau kan. Berarti kan kitab, kalau dibilang kitab Sastro Jendro, berarti ini kan kitab yang tidak boleh sembarangan orang mengetahui. Karena kalau dia mengetahui belum bahasa kerana muda, belum wayai, Belum siap. belum siap. Belum mangsa. Dia akan menjadi agak sedikit kurang waras atau bagaimana, atau yang disebut dengan bahasanya gila ilmu, kan begitu. Nah, jadi memang ada tatanan peletakan di dalam mencari pertama jati diri, karena udah tahu jati diri akan membuka tabir-tabir yang lain. Sehingga kalau bahasa keren anak sekarang jadinya indigo, gitu kan, kebuka mata batinnya, gitu, indigo atau semacamnya lah, seperti yang diberikan kelebihan indera keenam. Berarti kan semua orang kan bisa mempelajari, tergantung seberapa tingkat sensitifnya batinnya dia dan cara pandang berpikir. Nah, kalau saya kaitkan dengan yang Mbah Dipa tadi bicarakan dengan Sabdo Jati, berarti ada kaitannya. Sabdo Jati dengan Sastro Jendro berarti menjadi sepadan, karena di situ mencari jati diri dan di sini menyucikan diri untuk mendapatkan jati diri di Sabdo Jati. Artinya sepasang. Nah, ada tahapnya. Kayak Serat Wedakama, Puncakana, Wirid Hidayat Jati. Ini Sabdo Jati dan Sastro Jendro. Kalau dikait-kaitkan, ada bahasa mentereng Mbah Dipa, gandeng cenengnya. Gandeng cenengnya. Anak kaitannya, kan gitu. Ya, berarti kan ini Mbah memang mutlak. Ya, artinya bukan Mbah Dipa atau Kiseno menyombongkan diri, mendalami ini tidak, tapi dengan ilmu pengetahuan Mbah Dipa dan Kiseno, sehingga ajaran leluhur dan ajaran kejawen sampai hari ini masih lestari di beberapa orang.
tidak hilang musnah begitu aja dimakan zaman. Oh. Ya siji loro ya si anak sing memahami intine. Karena kan kalau di wayang kan biasanya kan Satrio Jendro apa ya? Satrio itu digambarkan seorang raksasa ya kan. Seperti itu dia menguasai kitab itu sehingga dia dibawa oleh hawa nafsu. Nah, tapi di sini tidak memakai hawa nafsu, tetapi memakai hawa sang pencipta. Sama dengan sabda jati untuk menyadarkan badan sendiri agar hidup ini tidak salah jalan dan mempunyai sangu pada saat yang sudah ditentukan nantinya. Iya, betul. Nah, berarti yang kejawen dan agama seiring dan sejalan sama-sama eling karo gustine. Gitu. Walaupun nggak sembahyang, cara orang kejawen sembahyang, tapi batinnya tetap eling, batinnya tetap ngadu, batinnya apa? Karena kan ada, saya pernah dengar gini, ada perbedaan antara sholat orang Jawen kan gitu kan, Mbak. Saya juga nggak harus tahu lah, saya yang penting hanya cukup mendengar saja. Saya ingin mencari pengetahuan agar apa ya? Ya hanya untuk sebagai apa ya, cerita. Iya. Jadi nanti tua nggak kayak tua kejemur, Panasan. Kita semending kan harus sanggup jago. Iya, Mbak. Iya. Oke, ini saya anggap saya nggak mau panjang lebar, tapi nanti kita sedikit salah bahasa, takut salah apa, mungkin cukup di sini aja saya pahamin. Dari Sabda Jati dan Satrio Jendro. Di episode berikutnya saya ingin mengupas Sabda Jati ya Mbah ya, yang 19. Saya ingin mengetahui isinya. Dengan lirik mega, terus nggak usah dinyanyikan, disebutin aja bahasa tembangnya dan artinya. Nanti biar tahu para netizen, nanti para penonton yang lain agar tahu isi-isi.